Cara membuka firasat agar semakin tajam dan tepat serta akurat, terutama di zaman seperti ini. Zaman seperti ini, setiap orang Islam hendaklah memiliki firasat yang sangat tajam dan tepat, agar tidak mudah terombang-ambing, agar tidak mudah tertipu, dan agar dia menyadari, mengetahui hal-hal gaib, hal-hal yang belum terjadi. Dia sudah bisa merasakan dan bisa untuk mengidentifikasi dengan tajam dan tepat serta akurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, agar kita memiliki firasat yang tajam dan tepat, maka ada banyak sekali caranya. Manusia itu kalau tidak memiliki firasat, maka seperti orang yang tidak menyadari apa-apa. Oleh sebab itulah, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, khususnya saudara-saudara kami jamaah pecinta dan subscriber, mari kita latih firasat kita masing-masing agar semakin tajam, tepat dan akurat. Ingat nih, zaman ini sudah zaman perang. Orang yang dalam keadaan zaman perang harus menyiapkan segala sesuatu, termasuk menyiapkan firasat. Firasatnya harus tajam dan tepat, agar dia bisa bertindak memilih segala sesuatu dengan cepat dan tepat serta akurat begitu. Ja'a fi tafsir Qurtubi, ja'a telah datang fi tafsir Qurtubi, di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi pada jilid yang ke-10 halaman 42. Beliau menulis di dalam kitab tafsirnya, Rawa Abu Isa At-Tirmidzi, Rawa telah meriwayatkan Abu Isa oleh Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, qala, berkata oleh beliau Abu Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanzuru binurillahi. Ittaqu, takutlah kalian semua, firasatal mu'mini, pada firasatnya orang mukmin. Takutlah kalian semua pada firasatnya orang yang beriman. Mengapa bisa begitu? Fa innahu yanzuru binurillahi, karena sesungguhnya dia orang mukmin itu yang dulu, yaitu melihat, memandang oleh dia orang mukmin, binurillahi, dengan cahayanya Allah. Thumma qara'a, kemudian membaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna fi dzalika laayatil lil mutawassimin. Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam hal itu, laayatin, sungguh-sungguh terdapat tanda-tanda yang jelas, yang nampak, lil mutawassimin, bagi orang-orang yang ahli firasat. Jadi bagi orang-orang yang ahli firasat, mampu melihat segala sesuatu yang tidak dilihat oleh banyak orang. Ini dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-75. Qala, telah berkata oleh Imam At-Tirmidzi, hadza haditsun gharib, ini adalah hadis yang gharib. Warwa At-Tirmidzi Al-Hakim, dan telah meriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi Al-Hakim, ini berbeda dengan Abu Isa At-Tirmidzi. An Anasin, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, berkata oleh beliau Sayyidina Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, Azza yang maha perkasa oleh dia Allah, wa Jalla, dan maha agung oleh dia Allah, ibadan. Inna lillahi Azza wa Jalla, ya, ini inna lillahi,
Innalillahi, sesungguhnya bagi Allah Azza wa Jalla ibadan, memiliki hamba-hamba. Allah memiliki hamba-hamba ya'rifunan nasa bitawassumi, mengenali, mengetahui oleh hamba-hamba itu an-nasa pada manusia bitawassumi dengan firasat. Ini kan sungguh luar biasa. Wa za'amati sufiyatu annaha karamatun, dan para ulama ahli tasawuf mengira bahwa firasat itu adalah suatu karomah. Oleh sebab itulah, mari sekali lagi kita bisa melatih agar firasat kita lebih tajam dan tepat serta akurat. Jangan hanya tajam saja tetapi meleset, tajam tapi meleset, ini kan membahayakan. Nah, firasat yang tajam, yang sangat cepat tetapi juga tepat dan akurat. Nah, caranya bagaimana? Caranya banyak sekali, cara-caranya. Ya, bagi orang Islam, bagi orang yang beriman itu banyak sekali. Firasat yang semakin tajam, dia akan dibisiki di dalam telinganya atau di dalam hatinya. Nanti akan terjadi ini itu begitu. Ini firasat yang sungguh luar biasa. Dan salah satu caranya yaitu bisa mewiridkan satu ayat di dalam surat Al-Hijr. Inna fi dzalika laayatil lil mutawassimin. Inna fi dzalika laayatil lil mutawassimin. Inna fi dzalika laayatil lil mutawassimin. Sesungguhnya di dalam hal itu sungguh terdapat tanda-tanda alamat lil mutawassimin, bagi orang-orang yang ahli berfirasat. Ini salah satu cara mewiridkan satu ayat di dalam surat Al-Hijr, tepatnya ayat yang ke-75. Nah, firasatnya orang yang beriman ada yang dengan sendirinya, yaitu dengan amalan jujur. Orang yang jujur, senantiasa jujur dimanapun, kemudian dia memperbanyak zikir apapun, tidak harus surat Al-Hijr ayat 75, itu juga mampu firasatnya sangat tajam dan tepat serta akurat. Dia sangat jujur di mana-mana, sehingga nurnya Allah muncul dari dalam dirinya. Nur itu cahaya. Karena Rasulullah SAW bersabda, ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanzuru binurillahi. Takutlah oleh kalian pada firasatnya orang yang beriman, karena sesungguhnya orang yang beriman itu melihat, memandang segala sesuatu dengan cahayanya Allah. Ini kan berbeda dengan orang yang hatinya gelap. Orang yang hatinya gelap akan kegelapan. Dia hanya menggunakan pikiran. Kalau hati kan jelas letaknya di dada. Di dalam hati itu ada kekuatan yang sangat dahsyat, yaitu akal. Ingat, akal itu letaknya di dalam hati, bukan di kepala. Kalau kepala itu letaknya pikiran, pikiran itu ada di otak, otak ada di kepala. Sekali lagi, pikiran ada di otak, otak ada di kepala. Sedangkan kalau akal itu di dalam hati, hati berada di dada. Oleh sebab itu, bagi saudara-saudara kami yang ingin mempertajam firasatnya dan tepat serta akurat, silakan wiridkan satu ayat di dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-75. Demikian, semoga manfaat dan barokah, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.